Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia keilmuan, yaitu tentang argumentasi. Sebelum itu, kita harus tahu, apa sih itu argumentasi? Argumentasi adalah salah satu paragraf dalam pengembangan sebuah makalah yang ditulis dengan maksud untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam menulis argumen konten dapat menjadi penjelasan, bukti, alasan, dan tujuannya meliputi contoh, analogi, dan sebab akibat. Tujuannya adalah untuk pembaca yakin bahwa ide atau pendapat itu benar dan terbukti. Selanjutnya yaitu struktur argumentasi. Yang pertama yaitu pendahuluan, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu tubuh argumen, yang ditujukan untuk membuktikan kebenaran yang akan disampaikan dalam argumen ayat bahwa kesimpulan juga benar. Kebenaran yang disajikan dalam tubuh argumen harus dianalisis, disusun, dan disajikan dengan menyelenggarakan observasi, eksperimen, penyusun fakta, dan cara yang logis berpikir. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan atau ringkasan, bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang ingin disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri argumentasi. Ciri-ciri argumentasi ada 4. Yang pertama yaitu berisikan pandangan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki data faktual. Dan yang ketiga yaitu menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Kemudian ada pun juga pola-pola pengembangan argumentasi. Yang pertama yaitu pola pengembangan sebab akibat. Paragraf yang mula-mula bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai sebab yang diketahui lalu bergerak maju menuju pada suatu kesimpulan sebagai efek akibat ditandai dengan kata-kata sebab, karena, disebabkan, dikarenakan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pola pengembangan akibat sebab. Paragraf yang mula-mula bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai akibat yang diketahui, kemudian bergerak menuju sebab-sebab yang mungkin telah menimbulkan akibat tadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah penyusunan argumentasi. Yang pertama, daftarlah topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan. Kemudian, susunlah kerangka paragraf yang akan dibuat. Kembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf. Anda dapat menggunakan kata penghubung antar kalimat, oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu, dan lain-lain. Itulah tadi langkah-langkah penyusunan argumentasi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam argumentasi. Yang pertama yaitu berpikir sehat, kritis, dan logis. Kemudian yang kedua yaitu mencari, mengumpulkan, memilih fakta yang sesuai dengan tujuan dan topik, serta mampu merangkaikan untuk membuktikan keyakinan atau pendapat. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhkan emosi dan unsur subjektif. Dan yang keempat, menggunakan bahasa secara baik dan benar, efektif, dan tidak menimbulkan salah penafsiran. Nah, itulah tadi presentasi bahasa Indonesia keilmuan tentang argumentasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.